pelayanan, bukan untuk menghasilkan bagian-bagian, melainkan untuk kepentingan perusahaan secara keseluruhan. Karena ini berkaitan dengan efisiensi itu tadi. Nah, bagaimana pada saat memang bahan atau input yang digunakan bisa sesuai dengan perencanaan untuk menghasilkan output yang memang menjadi target perusahaan itu sendiri. Lanjut ya, kita strip layoutnya, kita fokus ke penjadwalan. Nah, di awal tadi kita di kegiatan pembelajaran kita, penjadwalan di sini lebih khususnya pada kebijakan level schedule, yaitu menyusun pencatatan proses produksi harian dalam jumlah yang kecil namun dalam jenis yang lebih banyak. Nah, kita andaikan di sini ada 5 produk. Ada produk A, B, C, D, dan E. Nah, di sini perusahaan dapat memproduksi barang A sebanyak-banyaknya. Apabila sudah dianggap cukup, baru dia memproduksi barang yang lainnya. Atau di sini perusahaan manajemen karena dia kan ingin mempunyai variasi produk yang banyak. Ada dia rasa jeruk, rasa nanas, rasa stroberi, rasa dan lain sebagainya, atau mixing all buah dari A, B, C, D, E. Nah, di sini dia mempunyai memang target tersendiri. Dalam satu harinya dia akan memproduksi, semisal untuk produk A 50, untuk produk B 60 atau 70. Nah, itu sudah ada targetnya masing-masing, sehingga yang nantinya walaupun dia diproduksi dalam jumlah yang kecil, maka dapat melayani konsumen dengan baik karena dia sudah memprediksi sejak awal bagaimana pada saat dia memproduksi perharinya ada yang A yang 60, A 50, B 60, C 70 dan seterusnya. Walaupun diproduksi secara kecil namun tetap bisa melayani konsumen di pasar dengan produk yang dihasilkan. Nah, akhirnya di sini perusahaan telah menerapkan customer value dengan memperhatikan permintaan yang ada. Nah, di sini ada proyeksi penjualannya. Itu. Nah, di sini bagaimana manajer pemasar itu sendiri memproyeksi penjualannya itu sendiri, yang nantinya bisa bekerja sama dengan manajer operasi dalam menentukan kuantitas produksi yang akan ditentukan perharinya. Walaupun dia produksinya kecil-kecil namun secara rutin, kontinuitas dan dapat melayani kebutuhan konsumen atau pelanggan di pasar. Itu. Oke, gimana? Ada yang perlu dibahas lagi? Ini sudah habis untuk pembahasan modul untuk kegiatan belajar 3. Kita berlanjut untuk kegiatan belajar 4. Ada yang dibahas? Ada yang ditanyakan? Ada yang mau berpendapat lain mungkin? Atau ada yang sudah membaca pada referensi yang lainnya, atau seperti apa buku atau sumber yang nantinya bisa menjadi bahan atau ide baru untuk materi ini? Gimana? Untuk layout dan penjadwalan. Gimana yang lainnya? Bisa dilanjutkan atau ada yang masih ditanyakan untuk kegiatan belajar 3? Nggak ada yang bersuara ini. Lanjut saja Mbak Juheria. Oke, lanjut ya. Nah, untuk bagian akhir dari modul 7 ini yaitu kegiatan belajar 4 yang akan membahas tentang lingkungan bisnis. Kalau materi, tapi kalau udah hitung-hitungan mesti banyak yang ditanya. Ya, Mbak Rindi. Ya, nanti lebih fokus untuk memang perhitungan. Ya, untuk yang materi terakhir untuk modul 7 lingkungan bisnis dan pemberdayaan karyawan, di sini merupakan komponen penting dari perusahaan. Karena ingat, bagaimana itu perusahaan memang berfokus pada padat modal, dalam artian tidak membutuhkan banyak karyawan, tetap saja dia membutuhkan, dan dia tidak membutuhkan banyak kan tetap membutuhkan kan di sini. Toh itu hanya beberapa yang mungkin dia di sini dapat dikatakan lah di sini dia ahli dan terlatih. Karena nanti yang bermain peran di sini yaitu mesin, misal kayak gitu. Ataupun dia memang berfokus pada padat karya sehingga dia
perusahaan itu sendiri membutuhkan manajemen sumber daya yang banyak dalam skala besar itu. Nah, di sini ada prinsip continuous improvement, yaitu peningkatan yang berkesinambungan. Nah, peningkatan yang berkesinambungan ini dapat memupuk inovasi dan kreativitas para karyawan perusahaan. Nah, jadi ini berhubungan dengan sumber daya lingkungan bisnis dan sumber daya manusia itu sendiri. Bagaimana dengan motivasi kerja karyawan itu sendiri, yang nantinya kan tadi kan banyak mempengaruhi ya, berbagai macam kendala, ada yang bisa mengakibatkan afal dan lain sebagainya. Mas izin mau ke belakang. Oh ya Mbak Zueria, monggo ke belakang. Ke belakang mana Mbak? Ke mana Mbak? Atau ke depan? Ya monggo. Di sini nggak bisa ya ditentukan ke belakangnya kemana. Kita secara onlinenya ke semua arah ini. Ya, jadi di sini untuk lingkungan bisnis dan pemberdayaan karyawan ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya perubahan di dalam lingkungan bisnis, maupun ada beberapa hal yang menyebabkan kesulitan untuk mengikuti perubahan bisnis. Nah, untuk yang lingkungan bisnis ada 9 hal atau 9 faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan di dalam bisnis. Nah, untuk yang pemberdayaan karyawan atau lebih fokusnya ke manajemen sumber daya manusia, ada 4 faktor di sini yang mempengaruhinya. Nah, kita akan bahas satu persatu di sini. Nah, seperti biasanya kita akan fokus di lingkungan bisnis, kita beri warna merah dan kita coret dulu untuk pemberdayaan karyawan. Yang pertama yaitu bisnis yang selalu berkembang. Tentunya kan di sini yang namanya perusahaan, baik itu skala kecil, menengah atau bahkan yang besar pun, tentunya kan di sini kan ingin bisnisnya selalu berkembang. Apalagi yang dia bermula dari kecil, memang nggak ada yang langsung ujuk-ujuk langsung dalam artian di sini besar. Tentunya mereka bermula pada yang kecil dulu. Nanti dia punya target bagaimana dia bisa menjadi skala menengah, kemudian dia menjadi berkembang menjadi besar, perusahaan besar atau perusahaan raksasa. Di sini perlu memang bisnis itu memang penting dalam mengalami perubahan, karena bisnis tersebut dapat dan ingin berkembang selalu kan, ini memang wajar gitu loh, dan memang harus siap. Gak mungkin kan di sini seorang manajer perusahaan, oh saya hanya skala kecil saja terus. Ya memang harus dinamis, tidak boleh stagnan, harus continue gitu. Jadi di sini memang wajib bisnis harus selalu berkembang, develop. Yang kedua yaitu bisnis ingin memperoleh pelanggan yang baru. Nah, tentunya kan di sini kan dengan adanya pelanggan yang baru, walaupun memang nanti ada pembahasan nomor 3 ya, ada bisnis mempertahankan pelanggan lama, ada pelanggan lama dan pelanggan yang baru. Tentunya kan tidak hanya dia berfokus yang awalnya, memang dikala dia fokusnya untuk kalangan hanya satu kelompok saja, misalnya dia untuk membidik kelompok menengah ke bawah, tapi suatu ketika dia ingin juga menangga konsumen atau pelanggan di kalangan kelompok yang menengah ke atas. Nah, tentunya kan di sini dia ingin memperoleh pelanggan yang baru atau ingin memperoleh suatu pelanggan yang loyal untuk bisa mengkonsumsi produk yang sudah dihasilkan. Dan itu suatu target, memang nggak mungkin dia hanya semisal ini nanti berkaitan memang dengan produksinya. Misal yang awalnya satu periode dia hanya berproduksi 1000 sampai 1500 dari kapasitas yang terpasang 2000. Nah, yang di sininya akhirnya dia punya target ingin memperoleh pelanggan yang baru. Nah, tentunya kan dengan pelanggan yang baru akhirnya dia bisa memaksimalkan lagi kapasitas yang terpasang yang ada. Dia produksi sampai 1800 bahkan sampai 2000 istilahnya kapasitas terpasangnya itu digunakan full. Nah, jadi kan sini lebih efisien. Karena nanti juga akan berkaitan dengan masa umur ekonomis peralatan atau mesin pabrik itu sendiri. Ya eman-eman kalau toh itu dia punya kapasitas terpasang sampai 2000 tapi dia hanya sampai 1500 atau berapa ya. Tentunya kan di sini ada target, makanya dia harus
mencari suatu pelanggan yang baru. Lah, sehingga permintaan produknya yang di pasar menjadi lebih tinggi atau permintaan menjadi besar dari periode sebelumnya. Nah, tentunya di sini tidak melupakan yang namanya pelanggan lama atau customer yang lama. Jadi tetap dia mempertahankan, dalam artian bagaimana dia memperhatikan loyalitas dari pelanggan yang lama itu sendiri. Pelanggan yang loyal dan tidak memilih produk yang lain. Berarti kalau dia misal dia minum Coca-Cola, dia tidak akan merasa puas, dalam artian utilitasnya tidak akan terpenuhi kalau nggak minum Coca-Cola. Nah, itu bagaimana dia perusahaan itu mempertahankan pelanggan yang lama itu sendiri. Misal di sini ada pembaruan dari desain produknya, yang awalnya hanya botol sekarang bisa dengan kaleng atau seperti bisa dimanjakan konsumen yang lama itu sendiri, misal seperti apa, kemudian dalam membawa atau membeli produk itu sendiri. Terus bisnis bergerak lebih kompetitif. Nah, memang tidak bisa dimungkiri bahwa yang namanya kita berbisnis tentunya ada suatu kompetitor di sini yang memang benar-benar menjadi suatu menimbulkan daya saing. Nah, daya saing antara satu dengan yang lainnya. Bagaimana? Nah, tentunya kan nanti ingat ada pasar dia memonopoli, ada pasar oligopoli, ada pasar monopsoni, ada pasar persaingan monopolistik. Nah, berbagai macam pasar itu sendiri. Nah, di sini bagaimana suatu manajer operasi itu bisa memanajemen dengan kompetitor yang ada sudah di lapang, sehingga yang nantinya produknya dilepas di lapang tidak terjadi suatu persaingan atau mempunyai persaingan tidak sehat di dalam pasar itu sendiri. Ya, modifikasi produk, modifikasi pasar, dan modifikasi bauran pemasaran. Modifikasi produk yaitu tadi penganeragaman dari desain produk atau produk itu sendiri. Kemudian ada modifikasi pasar, dia tidak hanya menembak. Ingat dulu ada undifferentiated market, ada concentrated market, ada unconcentrated atau undifferentiated market. Lah, itu menjadi suatu kebijakan Mbak Sulastri. Mbak Sulastri sudah kembali ya dari belakang. Ada modifikasi bauran pemasaran, ya. Ada bauran pemasaran kemarin kalau teman-teman mempelajari manajemen pemasaran ada 4 ya untuk yang produk manufaktur, ya enggak? Place, produk, price, promotion. Kalau produk jasa non manufacturing ada 7, ada physical evidence, ada people, ada proses. Lah, itu yang tadi yang jawab, bukan saya Kak tadi. Loh, ini Mbak Sulastri sama Mbak Juwaria ini jadi satu. Ya, tapi sudah memang benar itu contoh-contohnya. Bukan saya Kak tadi, Mbak Juwaria. Oh, Mbak Juwaria, oh maksudnya yang ke belakang. Oh iya, Mbak. Ya. Untuk yang nomor 5, bisnis berupa menambah keuntungan. Waduh, bisnis berupaya untuk menambah keuntungan. Nah, di sini ada target proyeksi pemasaran. Makanya kenapa di sini saling keterkaitan antara manajer operasi atau manajer produksi itu sendiri dengan manajer pemasaran. Jadi bagaimana dia di sini dia mendapatkan suatu benefit atau keuntungan yang dalam artian di sini selalu proyeksinya menanjak naik atau dalam skala yang naik terus, jangan sampai turun atau declining. Bisnis tidak akan berhenti pada pencapaian tingkat keuntungan tertentu. Tentunya di sini mereka juga akan memperluasnya, melainkan untuk menambah keuntungan itu sendiri. Nah, tentunya di sini ada aturan mainnya. Tentunya kan tidak dalam artian menghalalkan segala cara, atau di satu sisi tidak mengurangi bagaimana kepuasan konsumen itu sendiri. Jadi tetap mempertahankan. Jadi jangan sampai dia di sini menghasilkan suatu produk dikurangi dalam artian di sini kemanfaatannya ataupun khasiatnya, sehingga pada saat dilepas di pasar, nah di sini kan yang dirugikan kan konsumen gitu. Yang namanya konsumen kan sekarang sangat cerdas sekali dan memilih produk.
dia nggak asal gitu. Apalagi banyak kompetitor lainnya yang juga menghasilkan produk yang